Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya apa yang ada pada diri kami itu semua adalah anugerah-Mu. Dan kami menyadari akan hal itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Bebaskanlah kami segala dari intimidasi si jahat, intimidasi si iblis. Sebab kami datang ke hadirat-Mu dengan hanya membawa hati, dan korban syukur kami adalah pujian penyembahan yang kami naikkan. Izinkan kami diam di hadirat Tuhan untuk menerima sepenuhnya apa yang akan Engkau berikan pada hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang dahsyat, yang di bawah nama ini bertekuk lutut segala kuasa di bumi, di atas bumi maupun di bawah bumi. Bertekuk lutut segala sakit penyakit, bertekuk lutut segala kelemahan tubuh, bertekuk lutut segala kelemahan pikiran. Dalam nama Yesus, Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, silakan buka di Ezra pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Ezra pasal 9 ayat 13 sampai yang ke-14. Ya, Ezra pasal 9 ayat 13 sampai yang ke-14. Kita mau baca sama-sama terlebih dahulu. Demikian ada tertulis dalam kitab Ezra pasal 9 ayat 13 sampai 14. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini, masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya, sebuah pernyataan yang akan menjadi pedoman kita dan mengingatkan kita saudara. Namun sebelum kita bahas, kita akan naikkan dulu pujian, beberapa pujian. Satu pujian maksudnya Abuna. Kita akan naikkan satu pujian ini ya saudaraku yang terkasih ya. Pujian ini akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Allah kita yang heran. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, baik yang sudah bergabung sejak tadi maupun yang baru saja bergabung, tidak ada masalah ya. Better late than never ya. Lebih baik ya. Ya, puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Baik yang sudah bergabung maupun yang baru saja bergabung, better late than never. Tetapi much better tidak terlambat. Nah, saudara, hidup ini ditemani oleh waktu yang tidak pernah menunggu. Ya, waktu terus bergulir, waktu terus berjalan, sehingga kita tidak bisa memaksakan waktu untuk berhenti. Karena ketika waktu itu berhenti berarti Tuhan Yesus datang ya, pastinya ya, karena sudah tidak berjalan sebagaimana yang sudah dirancangkan sebelumnya. Nah, dalam perjalanan kita menuju ke akhir 2025 ini tentu ada banyak sekali yang kita alami saudara ya. Dan di sini kita diberikan gambaran, tadi sudah kita baca di ayat yang ke-13 sampai 14. Ya kan, kami sudah diselamatkan gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi bahasa sederhananya adalah ya ibaratnya kami ini sudah berbuat jahat, sudah mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan berkat, masih menyediakan. Yang terluput itu jumlahnya besar dan banyak ya. Kenapa Ezra memandang bahwa jumlah yang diluputkan oleh Allah dari murkanya itu sesuatu yang begitu berharga. Karena kan zaman dulu saudara, tanpa adanya orang-orang banyak berarti mereka tidak bisa
memastikan keturunan dari suku mereka itu terus ada, ya. Dengan adanya banyaknya yang terluput dari murka Allah, berarti terbuka lebar yang namanya kesempatan, ya, kesempatan untuk saling mengawinkan satu dengan yang lain, namun dalam konteks dengan suku yang sama, dengan pemahaman yang sama, ya. Nah, saudaraku, Ezra mengakui bahwa hukuman yang diterima itu lebih ringan daripada dosa-dosa mereka. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Masih adakah kita juga mengakui bahwa hukuman yang kita terima ini sebenarnya jauh lebih ringan dari dosa-dosa kita? Karena kan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Namun oleh karena besar kasih setia Allah dan karunia-Nya, sehingga Ia mengaruniakan dirinya dan mengaruniakan sebagai anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi inti dari semua ini adalah, kalau kita mengharapkan kasih setia yang tidak tergoyahkan daripada Allah, maka sebenarnya bukan kita mempertanyakan bagaimana kasih setia Tuhan selama sepanjang tahun ini, tapi mempertanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kasih setiaku kepada Tuhan sepanjang tahun ini. Ya, kemarin kan saya bilang bahwa ketika ada orang mempertanyakan mana kasih setia Tuhan, katanya Tuhan Yesus setia, ya. Tapi mana buktinya? Kok saya mengalami ini dan mengalami ini? Saya ingatkan kemarin bahwa kita cukup jawab dengan apa? Jangan pertanyakan kasih setia Tuhan, tapi pertanyakan kasih setia dirimu kepada Tuhan. Karena setiap persoalan, setiap pergumulan, dan setiap tantangan sepanjang hidup orang percaya itu selalu ada diizinkan Tuhan. Disitulah kita teruji seberapa besar dan seberapa dalam kasih setia kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah memohon kepada Tuhan, kita sudah berseru kepada Dia, doa kita belum dijawab, disitulah ujian kita. Dan kita harus lolos ujian itu. Katakan sama-sama dengan saya, aku harus lolos dari ujian itu. Iya, kita harus lolos dari ujian itu supaya kita bisa naik kelas di tahun berikutnya. Dan persiapannya dimulai dari mana? Dari sekarang, saudara. Sama seperti anak-anak ya, yang hari ini ada beberapa yang sudah masuk. Ada Audrey ya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan saudara buat Audrey yang sudah bergabung ya. Ya, nanti juga yang lain mungkin akan bergabung, tapi nggak masalah karena anak-anak sekarang lagi kerja keras ya. Kayak anak-anak saya juga lagi sampai malam belajar dan lain sebagainya. Dan mereka benar-benar Spartan. Kenapa? Mereka push diri mereka sampai batas di mana mereka benar-benar bisa melakukan yang terbaik, karena ada satu pertaruhan yang besar, yaitu kenaikan kelas. Di kenaikan kelas nama mereka dipertaruhkan, nama baik mereka. Gak cuma nama baik mereka, tapi juga kehormatan keluarga. Tidak cuma kehormatan keluarga, lebih daripada itu, nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka juga mereka pikul kehormatannya. Nah, kalau tidak dilakukan dengan kasih setia dalam proses yang begitu panjang dan pasti melelahkan, hampir 2 minggu nanti mereka akan persiapan dan lalu langsung masuk ujian, dan nanti minggu ketiga mungkin baru selesai. Saudara, mereka tidak akan bisa naik kelas dengan hasil yang terbaik. Nah, kalau hasilnya buruk, berarti mereka tidak hanya mempermalukan diri sendiri, tapi mereka juga mempermalukan keluarga. Mereka bukan cuma mempermalukan diri sendiri dan keluarga, mereka mempermalukan lebih dari apa yang ada di dalam keluarga dan diri mereka. Itu siapa? Yesus Kristus yang ada di dalam diri mereka. Makanya mereka tidak boleh tergoyahkan. Sama dengan saudara dan saya. Kalau memang sepanjang tahun ini ada begitu banyak intimidasi, tekanan, dan juga ada begitu banyak pertanyaan, dan ada begitu banyak persoalan, ada banyak pergumulan, sakit penyakit, lalu kemudian tumpang tindih dan lain sebagainya ya. Apapun itu bentuknya, saya mau katakan bahwa upah dari kesalahan yang kita lakukan sesungguhnya itu tetap jauh lebih ringan dan lebih sedikit daripada konsekuensi yang seharusnya kita terima. Jadi kalau misalnya kita sudah mengalami kelemahan, sakit, lebih baik kita nggak usah banyak ngeluh. Kalau masih ada yang
belum berubah, masih ada hal yang masih tetap kayak gini-gini aja, lebih baik mulut kita ajarkan dan kita rem untuk tidak memperkatakan semua serba keluhan, saudara. Karena apa? Karena ketika waktu itu bergulir, dia tidak akan berhenti saat kita mengeluh. Itu sebabnya Ezra langsung mengatakan, kami seharusnya tidak melakukan lagi hal seperti ini, karena engkau sudah meluputkan kami dan mengizinkan orang-orang yang terluput itu banyak. Dan ini adalah anugerah. Seharusnya kami itu dihukum lebih besar dari ini. Jadi kalau sampai di titik ini perubahan itu belum terjadi, pemulihan itu belum terjadi, kesembuhan itu belum terjadi, terobosan belum terjadi, bahkan jawaban doa kita belum tergenapi, lebih baik kita ajarkan mulut kita jangan banyak bicara yang tidak menghasilkan sesuatu yang berharga atau perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena waktu terus berjalan. Dan Elsa sadar kalau bukan karena anugerah Tuhan, mereka sudah habis. Nah, hari ini kita harus menyadari kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita mungkin sudah habis, saudara. Makanya dengan adanya kita selalu mencari wajah Tuhan di pagi hari, kita boleh melihat bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kenapa? Saya masih bisa lihat hari esok di pagi hari. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kenapa? Saya masih diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi, untuk kita orang percaya yang hidup di masa sekarang, sama, tidak beda jauh dengan Ezra, yaitu apa? Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Ya, saya ulangi ya, karena sinyalnya kurang bagus. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Tadi Ezra bilang, wah kami itu sudah jahat, sudah melakukan ini itu, dia jabarkan semuanya. Jadi kalau kami ini selamat dalam jumlah yang banyak, ini adalah anugerah. Jadi ini membuktikan, saudara, kalau kita berbuat baik itu bukan karena supaya kita diselamatkan, sekali lagi, tetapi karena kita menyadari bahwa keselamatan itu sebenarnya sudah ada, namun kita tumpuk dan dia di urutan paling bawah, tertekan dengan dus-dus permasalahan dan kekhawatiran dan pergumulan dan ketakutan dan semua persoalan yang selalu kita perkatakan. Jadi mari kita mulai latih dari sekarang. Latihlah diri kita untuk selalu menyadari bahwa ketika sesuatu berjalan tidak lancar dan tidak semestinya, ini pun adalah anugerah dan kasih karunia Allah kalau kita masih bisa mengerjakannya. Yang penting catatannya adalah kita tidak malas mengerjakannya. Kita tidak enggan untuk melakukannya. Yang menjadi persoalan kan kalau enggan melakukannya, saudara. Ya, saya ulangi ya. Yang menjadi masalah adalah karena kita tidak selalu mengerjakannya. Ketika kita berdosa, waktu terus berjalan. Bayangkan kalau kita hanya berceloteh dan mengeluh terus. Yang perbuatan dosa dan buruk kita yang kita lakukan belum sempat kita minta maaf dan bertobat, ditambah dengan keluhan terus. Semua ngomel terus. Dan waktunya berjalan. Kita tidak akan equal, tidak akan imbang. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, yang tersisa apa? Sisanya adalah yang terrecord omelan, celotehan, dan kasakusuk, dan perbuatan dosa yang belum direkonsiliasi. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, kalau setiap pagi kita masih bernafas, mari kita sadari bahwa kita ini manusia berdosa dan hina. Ya, kalau ada orang yang masih belum berubah, apa bedanya sama kita sih? Oh, yang ini belum berubah nih, Abuna. Oh, yang ini orangnya begini. Pada saat dia bicara begitu, bedanya apa? Enggak ada bedanya, sama. Kalau mau berubah adalah perkatakan yang baik. Wah, belum bersembuh nih, Abuna. Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengucap syukur?
Jadi sekalipun belum sembuh, saya percaya Abuna, Tuhan Yesus tolong saya. Dialah sumber kekuatan saya. Belum sembuh Pak, belum. Tapi saya percaya kesembuhan itu hanya waktunya Tuhan. Kapan Tuhan mau berikan saya sembuh. Yang penting saya jaga makan, saya jaga kesehatan, saya jaga pola hidup, dan saya jaga iman saya jaga perkataan dan pikiran saya. Supaya tetap, biarlah saya perkatakan yang manis, yang sedap didengar. Saya pikirkan yang manis dan sedap didengar. Itulah yang layak untuk saya pikirkan. Sisanya semuanya adalah anugerah. Saudara setuju? Bapak Ibu sepakat? Dan itu harus dimulai dari sekarang. Ini adalah sebuah kenyataan yang menggores hati kalau didengar. Tetapi inilah nasihat dari firman Allah hari ini. Ezra tidak merasa ragu untuk mengatakan bahwa kami ini benar-benar bisa dikatakan brengsek gitu. Di hadapan Tuhan tuh, aku tuh brengsek loh Tuhan. Tapi aku menyadari aku brengsek ini, aku gak boleh melupa bahwa aku diselamatkan oleh kasih karuniamu, oleh anugerahmu. Karena aku harusnya dihukum dengan sesuatu yang lebih besar dari ini. Jadi kalau ada yang kita kehilangan sesuatu, ada yang kurang sesuatu, saudara sadari saja bahwa sesungguhnya kita ini selama masih ada darah dan daging, masih membawa natur manusia yang penuh dengan dosa dan khianat. Masih membawa natur manusia yang suka ngomong kotor, suka ngomong jahat. Itu natur manusia. Makanya tanpa mengalami iluminasi dengan Allah melalui inkarnasi Yesus Kristus, gak mungkin manusia itu bisa diselamatkan. Karena kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, tapi semua adalah kasih karunia Allah. Ini yang diajarkan di Rasul Paulus di kota Efesus ya, di salah satu pasalnya. Saya tidak bisa nggak usah sebutkan, tapi saya mau mengambil sebuah kesimpulan. Ada keselarasan linear antara yang Ezra sampaikan dengan salah satu rasul yang dipakai Tuhan di perjanjian baru setelah Allah inkarnasi. Dan ini menunjukkan apa? Penjelasan bahwa Allah yang dulu itu sama dengan Allah yang sekarang. Allah yang sekarang sama dengan Allah yang akan datang. Kalau tangan Tuhan sudah menolong saudara dulu, tangan Tuhan juga sudah menolong sepanjang tahun ini, maka tangan Tuhan yang sama pun juga akan menolong saudara di tahun depan. Masalahnya kita ini masih mau gak ditolong. Jangan sampai kita menjadi manusia yang sudah gak bisa tertolong. Wah gimana dia? Sudah gak tertolong, berarti sudah gak ada harapan. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih bisa merasakan kehilangan sesuatu, ada penipuan, ada kekurangan, belum ada kelimpahan, belum ada kemewahan, terus kenapa? Apakah itu semua akan menghentikan waktu hidup kita? Kan tidak. Jadi daripada kita menyesali keadaan kita, daripada kita yang kita pikirkan adalah sesuatu yang buruk terus, cuma menyimpan rasa enek, rasa mual karena orang-orang di sekitar kita ini tidak menjadi orang-orang yang seperti yang kita mau, lebih baik kita jalan terus, gaspol terus. Setuju katakan amin. Gaspol itu yang dibutuhkan untuk kita tahun depan. Supaya yang mungkin selama ini baru tahu dan masih terbiasa untuk mengisi perkataan, pikiran, perasaan, perbuatan dengan sesuatu yang sia-sia, bisa kejar ketinggalan. Nah, ada satu hal yang menarik, saya akan tutup dengan satu pujian, yaitu sebuah pujian yang beberapa episode BW, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu saya pernah angkat ini. Tapi saya selalu angkat ini kenapa saudara? Karena ini pujian yang datang dari hati seorang pendeta Anglikan Inggris yang sebelumnya pernah jadi seorang pedagang budak. Anda bisa bayangkan, manusia diperbudak dosa itu udah susah, apalagi ditambah dengan manusia diperbudak dosa plus diperbudak oleh manusia lain. Ya, nah dia ini memperdagangkan manusia untuk menjadi budak. Tetapi dalam satu kesempatan pada tahun 1772 dan diterbitkan pada 1778, dari satu peristiwa kapalnya hampir karam di tengah laut karena dia seorang pelaut kan. Jadi semua barang sudah dibuang semua,
Artinya mereka tinggal tunggu nasib karena ada gelombang setinggi hampir 15 meter atau 25 meter. Ya, catatan sejarah menulis demikian. Sebuah kesimpulan akhir, tidak mungkin selamat. Namun pada akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ia mengalami dan mengambil keputusan untuk bertobat. Jadi langkah pertamanya adalah ia langsung bercermin ke diri dia. Nah, masih ada waktu kesempatan kita untuk bercermin, karena pasti terlalu banyak yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk nanti di tanggal 31 Desember, menyeberang masuk ke tanggal 1 Januari 2026. Dan lagu ini, pujian ini tuh seringkali dinaikkan, yang pada akhirnya beberapa orang menganggap bahwa pujian ini adalah pujian aliran gereja tertentu. Padahal ini pujian bukan masalah aliran gerejanya, tapi pujian datang dari pertobatan hati seorang John Newton. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Mari kita satu di dalam doa saudara. Pejamkan mata saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini, hari ini kami masih berdiri ini semua bukan Allah karena kekuatan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa. Karena kenyataannya kami tidak lebih sama dengan bangsa Israel yang sudah diluputkan namun mengkhianati, sudah ditolong namun meninggalkan Tuhan, sudah diberikan mujizat namun tetap mengecil artikan kehadiran Tuhan. Kami seharusnya ditimpa dengan kemalangan, ditimpa dengan konsekuensi yang setimpal dengan kesalahan kami. Tetapi kalau kami masih ada sampai hari ini, tahun 2025 ini, kalau kami ingat-ingat ada begitu banyak orang-orang yang sempat dipanggil Tuhan. Mungkin dalam minggu ini, dalam bulan ini ada teman sepelayanan dipanggil Tuhan, ada kerabat dipanggil Tuhan, ada kenalan dipanggil Tuhan, dan kami masih diluputkan dari itu semua. Kami bersyukur. Artinya kami masih bisa diberi kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Selama ini kami selalu meninggalkan luka, kami harus rubah. Kami harus meninggalkan pemulihan kepada hati setiap orang. Kami selalu meninggalkan waktu bersama dengan Tuhan, kami harus ubah. Kami harus mulai lagi memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Kami selalu meninggalkan kasih setia kami kepada Tuhan. Kami lebih setia dengan format dan juga apa yang digambarkan oleh dunia. Kami harus berubah. Perubahan itu tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Biarlah mulai hari ini setiap orang percaya yang mau mengalami terobosan di tahun depan, keberhasilan di minggu depan ini atau di minggu ini yang akan ujian. Setiap yang menyadari akan hal ini, biarlah terus datang kepada Tuhan. Berjerih lelah dan bekerja keras, bersusah payah dengan kekuatan sendiri, itu hanya menguras tenaga dan perasaan. Itu hanya menghancurkan pikiran dan memusnahkan pengharapan. Tetapi bekerja keras, belajar dan berjerih lelah dengan bersama dengan kuasa daripada Tuhan dan motivasi yang benar, bahwa bukan tentang bagaimana Tuhan Yesus kita melibatkan Tuhan, tetapi kami ini memberi diri untuk terlibat dalam rencana Tuhan. Karena bagi orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus, seharusnya menyadari bahwa keselamatan itu sudah ada padanya.
Yesus sudah ada di dalam dirinya, karena tanpa Roh Kudus di dalamnya tidak mungkin ia boleh mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan lagi tentang pekerjaan kita dan kita melibatkan Tuhan, tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi perjuangan kita. Kitalah yang harus memberi diri untuk terlibat dalam perjuangan itu. Kitalah yang harus memberi diri untuk bekerja dalam bagian itu. Kitalah yang harus memberi diri untuk berjerih lelah, bersusah payah untuk terlibat di dalam itu. Karena itu semua datang hanya daripada Tuhan. Dan biarlah kami mulai hari ini mau belajar terus membiasakan bersyukur dalam segala hal. Karena sesungguhnya upah kami gak jauh dari dosa kami, yaitu mati dan maut. Jadi kalau yang Tuhan luputkan termasuk masih banyak sampai hari ini yang ada di BW ini, biarlah kami semua menyadari bahwa anugerah-Mu lebih besar dari setiap kegagalan dan kegagalanku. Anugerah-Mu lebih besar dari setiap ketakutan dan ketakutanku. Anugerah-Mu lebih besar dan mulia dari setiap kesalahan-kesalahanku. Aku mau terus datang kepadamu, karena kalau aku ada sampai hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak yang hari ini boleh datang kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara. Jadikan mereka sebagai alat kemuliaan-Mu dalam usaha keras mereka, mewakili anak-anak cucu dan anak-anak muda yang lainnya, yaitu Audrey, Alden dan juga Talia. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan berkati dengan kepintaran, kecerdasan, dan juga kemampuan untuk bisa menghafal setiap pelajaran, mengerjakan dengan cermat, teliti, dan rasional. Mereka berjalan dengan optimal dan baik. Nalar mereka bisa bekerja secara aktif dengan baik. Dan segala kesukaan mereka, terikatan mereka yang memang saat ini sudah semakin umum. Anak-anak sama sekarang itu terikat dengan segala scroll YouTube, permainan game online, apapun itu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mulai saat ini anak-anak kami dan juga anak-anak setiap yang mendengar ini terikat dengan Kristus, menjadi satu di dalam Kristus, karena Kristus sudah ada di dalam mereka. Hamba juga berdoa bagi yang bekerja, bagi yang sedang berobat, bahkan bagi yang bergumul dalam masalah. Ingat baik, rasa lelah dalam pekerjaanmu, rasa lelah menunggu kapan akan sembuh, rasa lelah akan doamu kapan akan dijawab, rasa pengorbanan yang engkau sudah korbankan waktu dan tenaga untuk pekerjaanmu. Biarlah kita menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita bisa melewati itu semua sepanjang tahun ini, itu anugerah Tuhan. Karena seharusnya kita diberikan konsekuensi lebih besar. Murka Allah, hukumannya lebih besar dari apa yang kita terima selama ini. Biarlah kita semua mengucap syukur atas anugerah Tuhan, bahwa anugerah-Mu Tuhan lebih besar dari setiap kegagalan-kegagalanku. Bukalah tangan-Mu saudara, terimalah anugerah, cinta kasih Allah. Terimalah berkat, kekuatan, damai sejahtera, kepintaran, kecerdasan, roh dengar-dengaran, dan roh takut akan Tuhan memenuhi hidupmu. Tubuh jiwa rohmu terikat, melekat, terpaut dengan tubuh Kristus, dan darah Kristus selalu membasuh segala dosa-dosamu, luka-lukamu, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dan inilah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Yang sepakat bahwa hari ini adalah anugerah daripada Tuhan dalam hidup ini, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Abuni, Ibu Leri, Bapak Ibu semua. Iya, puji Tuhan ya, tetap semangat. Pokoknya tetap semangat, jangan kasih kendor. Ibu-ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkatin. Amin. Terima kasih ya, Tuhan berkati.
Oke, kita lambaikan tangan. Sukacita Tuhan ada pada kita, saudara. Katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya. Makasih ya